Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya di JKM Hobby ya. Jadi kali ini saya akan unboxing bibit yang saya beli secara online ya. Ini adalah bibit bunga mawar Holland, dan bibit ini sudah 7 hari ya baru saya terima paketnya. Terus kondisi paketnya itu kardusnya patah juga ya di bagian tengah ya. Jadi tak tahu juga mawarnya apa ikut patah juga atau tidak. Jadi yuk mari kita lihat kondisi mawarnya. Jadi ini ada 5 jenis ya mawar yang saya beli. Satu jenis mawar yang merambat, terus 2 batang flori kuning ya, terus 2 batang juga untuk mawar yang berwarna kuning. Ini jenis mawar merah yang merambat ya teman-teman. Jadi ini kondisinya sungguh menyedihkan ya. Semua daunnya sudah rontok ya, jadi tinggal batangnya saja. Terus kita lihat yang ini. Yang ini beberapa daun sudah gugur ya, tapi batangnya itu yang bawah masih hijau, sedangkan yang atas itu sudah sedikit mengering ya teman-teman. Dan kondisi batangnya juga patah ya. Terus yang ini yang flori kuning ya teman-teman. Ini yang flori kuning cukup bagus ya, cuma beberapa daun sama ya gugur juga. Ini mawar Holland yang berwarna kuning ya teman-teman. Ini kondisinya cukup bagus ya, batangnya masih hijau dan daunnya masih fresh ya. Terus yang ini sama mawar kuning juga masih fresh juga ya. Jadi di antara 5 batang ini yang merah merambat ini yang paling menyedihkan ya teman-teman, tinggal batang. Terus ini saya kumpulkan ya teman-teman daun-daunnya ya yang gugur. Jadi kalau dilihat dari sini kondisi mawar flori kuning ini batangnya itu yang bagian atas sudah agak menguning ya teman-teman, sedangkan yang mawar kuning itu masih hijau ya batangnya ya. Untuk bibitnya ini saya rendam di air selama 1 malam ya, dengan air biasa ya, bukan dengan air vitamin B1 ya. Dan ada 2 batang yang patah ya teman-teman, itu karena kondisi paketnya itu memang sudah patah ya. Ini saya letak di tempat yang tidak terkena matahari secara langsung ya. Terus juga tidak terkena hujan ya, karena takutnya nanti busuk akar juga. Ini di bawahnya itu saya kasih alas lagi ya teman-teman, agar jika nanti dia sudah seminggu akan saya geser ya ke tempat yang terkena matahari tanpa harus saya angkat-angkat ya polybagnya ya, karena dikhawatirkan jika saya mengangkat polybagnya ya, itu akan membuat tanaman mawar ini yang baru akan tumbuh itu mati ya teman-teman, karena akarnya putus atau kena stres juga ya karena dipindah-pindah. Ini ada 2 batang ya yang sudah saya potong kuntumnya ya. Sisanya akan saya potong besok ya teman-teman, karena masih sayang ya sama bunganya yang begitu cantik ya. Ini yang warna kuning ya teman-teman, cantik ya. Ini 4 hari setelah pindah tanam ya. Jadi ini bisa kita lihat sudah muncul tunas-tunas baru ya. Terus batang bagian atasnya sedikit menghitam ya teman-teman. Yang flori kuning juga sudah bertunas ya. Kalau yang ini jenis mawar kuning ya, ini memang sudah bertunas ya teman-teman. Tapi di pangkal okulasinya itu agak menghitam ya teman-teman. Jadi saya rasa ini tidak akan bisa bertahan ya. Kalau yang ini mawar kuning yang terakhir saya potong ya bunganya ya. Jadi yang ini baru mau bertunas ya teman-teman. 8 hari setelah pindah tanam ya. Yang ini sudah tumbuh daunnya ya teman-teman. Yang ini jenis mawar merah merambat ya teman-teman. Flori kuning juga sama ya, sudah bertumbuh daun. Sedangkan yang flori kuning satunya lagi mati ya teman-teman. Sama dengan mawar kuning ya, juga mati 1 batang.
Jadi di sini yang bertahan itu cuma 3 batang ya teman-teman. Jadi masing-masing satu jenisnya 1 batang ya. Ini sudah muncul ya calon-calon bunganya. Dan ini hasilnya ya. Jadi agak sedih juga ya karena bunganya itu imut-imut ya. Tak sama seperti pertama kali saya beli. Setelah saya cari tahu ternyata penyebabnya itu karena saya tinggal di dataran rendah ya, yang suhunya itu lumayan panas. Jadi mawar ini beradaptasi dengan cara mengecilkan ukuran bunganya. Sama halnya dengan stroberi ya, stroberi yang saya tanam sekalipun berjenis California ya, itu buahnya juga mungil-mungil ya teman-teman. Terus faktor kedua adalah pemupukan ya. Mungkin di sini pupuk yang saya beri kurang ya, jadi berpengaruh ke bunganya. Oke, sekian ya video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya ya.